Apa ketakutan terbesar sebuah perusahaan di era digital ini? Apakah serangan siber canggih dari kelompok peretas negara adidaya? Atau mungkin infiltrasi oleh sindikat kriminal transnasional yang tak terdeteksi? Seringkali, kita terlalu fokus pada ancaman eksternal, membangun benteng pertahanan yang kokoh di sekeliling perimeter digital kita. Namun, di tahun 2026 ini, sebuah kasus mengejutkan telah membuka mata kita pada realitas yang jauh lebih mengerikan. Ketakutan terbesar bukanlah musuh yang menggedor gerbang dari luar, melainkan individu yang memegang kunci gerbang itu sendiri. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan kepercayaan yang paling mendalam. Sebuah peringatan serius bagi setiap organisasi yang mengandalkan profesional keamanan siber. Bayangkan Anda menyewa penjaga keamanan elit, seorang ahli yang dipercaya untuk melindungi aset paling berharga Anda. Anda memberinya akses penuh, memberinya kepercayaan tanpa batas, dan mengandalkan keahliannya. Namun, di balik fasad profesionalisme itu, ia justru menjadi arsitek di balik perampokan terbesar yang pernah Anda alami. Ini bukan fiksi, melainkan sebuah studi kasus nyata yang mengguncang fondasi industri keamanan siber. Kasus Ryan Goldberg dan Kevin Martin, dua profesional keamanan siber berkaliber tinggi, baru-baru ini terungkap di pengadilan federal. Siang hari, mereka adalah pahlawan di firma keamanan terkemuka seperti Signia dan Digital Mint, dipercaya untuk melindungi klien dari ancaman siber. Namun, di malam hari, mereka beroperasi sebagai afiliasi kunci untuk geng ransomware Black Cat, sebuah sindikat kriminal cyber yang kejam. Hari ini, kita akan membongkar kasus pengkhianatan profesi terbesar tahun ini. Kita akan menganalisis bagaimana para pelindung ini bisa berubah menjadi predator, implikasinya bagi keamanan cyber global, dan pelajaran krusial yang harus kita petik. Ini adalah presentasi yang wajib disimak oleh setiap profesional IT, manajer risiko, eksekutif perusahaan, mahasiswa keamanan, dan pakar hukum yang peduli terhadap integritas dan keamanan digital. Siapa sebenarnya Ryan Goldberg dan Kevin Martin? Mereka bukanlah peretas amatiran atau individu yang baru mengenal dunia cyber. Mereka adalah pakar yang sangat terlatih, individu yang telah melewati proses seleksi ketat dan dipercaya dengan tanggung jawab besar. Latar belakang mereka justru yang membuat kasus ini begitu mencengangkan dan mengkhawatirkan. Pertama, Ryan Goldberg. Ia bekerja di Signia, sebuah firma konsultan respons incident response, kelas berat yang diakui secara global. Signia adalah pasukan khusus dunia IT, tim yang dipanggil ketika perusahaan-perusahaan besar mengalami serangan siber yang kompleks. Goldberg adalah salah satu dari mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan siber, memiliki pemahaman mendalam tentang taktik penyerang dan cara memulihkan sistem yang terkompromi. Kedua, Kevin Martin. Ia bekerja di Digital Mint, sebuah perusahaan yang berfokus pada kepatuhan aset crypto compliance. Tugas utamanya adalah mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya melalui mata uang kripto. Martin memiliki keahlian dalam melacak transaksi digital, memahami infrastruktur keuangan terdesentralisasi, dan mengidentifikasi pola-pola mencurigakan. Ironisnya, keahlian ini justru ia gunakan untuk memfasilitasi pencucian uang hasil kejahatan cyber. Kombinasi keahlian mereka sungguh sempurna, namun disalahgunakan untuk tujuan yang paling merusak. Satu ahli dalam menangani peretasan, satu ahli dalam melacak dan mengelola aset digital. Ini adalah sinergi yang ideal untuk melakukan kejahatan siber yang terorganisir dan sulit dilacak. Publik, terutama komunitas keamanan siber, terkejut. Bagaimana mungkin individu dengan rekam jejak sebersih ini, yang lolos pemeriksaan latar belakang yang ketat, ternyata menjalani kehidupan ganda sebagai penjahat cyber? Ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang integritas profesional dan efektivitas proses rekrutmen di industri yang sangat sensitif ini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Goldberg dan Martin? Dokumen pengadilan mengungkap bahwa antara April hingga Desember 2023, mereka berdua menjadi afiliasi kunci untuk Black Cat, yang juga dikenal sebagai ALP-HV. Ini adalah model bisnis Ransomware as a Service, RAS, sebuah ekosistem kejahatan siber yang terstruktur dan sangat efisien.
dalam model RAS, geng Black Cat menyediakan perangkat lunak pemeras, malware, yang canggih serta infrastruktur komando dan kontrol. Tugas Goldberg dan Martin sebagai afiliasi adalah mencari target, melakukan penetrasi awal ke dalam sistem korban, menyebarkan malware, dan mengelola negosiasi tebusan. Mereka berhasil menyerang setidaknya 5 perusahaan besar, menyebabkan kerugian finansial yang masif dan gangguan operasional yang signifikan. Total kerugian dan uang tebusan yang terlibat mencapai lebih dari 95 juta, atau setara dengan hampir 150 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan skala dan dampak dari operasi mereka. Pembagian hasilnya sangat menggiurkan dan menjadi motivasi utama. Dalam model RAS Black Cat, pengembang malware hanya meminta jatah sekitar 20% dari tebusan yang berhasil dikumpulkan. Sisanya, 80%, masuk ke kantong afiliasi, yaitu Goldberg dan Martin. Struktur insentif ini mendorong para afiliasi untuk menjadi sangat agresif dan efektif dalam serangan mereka. Mereka menggunakan akses dan pengetahuan teknis mereka untuk mengunci server korban, mencuri data sensitif, dan mengancam akan membocorkannya ke publik jika tebusan tidak dibayar. Mereka tahu persis di mana titik lemah korban, karena itulah pekerjaan sehari-hari mereka. Sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh peretas eksternal biasa. Kasus ini secara brutal membuka mata industri terhadap bahaya laten dari ancaman orang dalam, atau insider threat. Selama ini, fokus utama kita adalah membangun firewall yang kokoh, sistem deteksi intrusi yang canggih, dan protokol keamanan yang ketat untuk menahan serangan dari luar. Namun, apa gunanya semua pertahanan itu jika serangan justru berasal dari dalam, dari individu yang duduk di meja sebelah, yang memiliki akses dan kepercayaan penuh? Goldberg dan Martin adalah definisi paling berbahaya dari insider threat. Mereka memiliki akses legal ke sistem dan informasi sensitif, kredensial. Mereka memahami topologi jaringan internal perusahaan korban, mengetahui di mana letak aset-aset kritis dan bagaimana cara mencapainya. Lebih jauh lagi, mereka tahu cara kerja alat pendeteksi keamanan yang digunakan oleh perusahaan, sehingga mereka dapat merancang serangan yang mampu menghindari deteksi. Ini adalah skenario mimpi buruk bagi setiap Chief Information Security Officer, CISO, dan manajer risiko. Kasus ini menghancurkan reputasi tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi firma tempat mereka bekerja. Bayangkan perasaan klien Signia atau Digital Mint. Mereka membayar mahal untuk dilindungi, mempercayakan keamanan digital mereka kepada para ahli. Namun ternyata mereka justru memberi makan buaya yang akan memangsa mereka. Ini adalah pukulan telak terhadap kepercayaan dalam industri keamanan cyber. Insiden ini juga memicu perdebatan baru yang mendalam tentang proses rekrutmen dan manajemen risiko di dunia siber. Apakah sertifikasi teknis dan pengalaman saja cukup untuk menjamin integritas seorang profesional? Atau kita membutuhkan tes psikologi yang lebih ketat, pemantauan perilaku yang lebih cermat, dan kerangka kerja etika yang lebih kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan bagi Departemen SDM, tim kepatuhan, dan manajemen senior. Pesta kejahatan cyber Goldberg dan Martin kini telah berakhir. Keduanya telah menandatangani plea agreement, mengakui bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pemerasan. Pengakuan bersalah ini adalah langkah awal menuju konsekuensi hukum yang serius. Hakim telah menetapkan tanggal 12 Maret 2026 sebagai hari penentuan vonis. Sentencing. Mereka menghadapi ancaman hukuman penjara puluhan tahun. Sebuah prospek yang suram bagi individu yang dulunya memiliki karir cemerlang. Karir mereka hancur total, reputasi mereka tercoreng selamanya, dan mereka akan menghabiskan masa muda mereka di balik jeruji besi. Uang 9,5 juta yang mereka peroleh dari kejahatan itu tidak sebanding dengan kebebasan yang hilang, kehormatan yang tercabut, dan masa depan yang gelap. Kasus ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum siber, menunjukkan bahwa kejahatan semacam ini akan ditindak tegas. Dari perspektif etika, kasus ini menyoroti kegagalan moral yang mendalam. Para profesional keamanan cyber memiliki tanggung jawab fidusia yang besar terhadap klien dan masyarakat. Mereka dipercaya untuk melindungi data, privasi, dan aset digital. Pengkhianatan kepercayaan ini tidak hanya merugikan secara finansial,
tetapi juga merusak integritas profesi secara keseluruhan. Ini adalah pengingat bahwa keahlian teknis harus selalu diimbangi dengan kompas moral yang kuat. Kasus Ryan Goldberg dan Kevin Martin adalah peringatan keras yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah kisah tentang pagar makan tanaman, tentang musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Dalam keamanan siber, teknologi itu relatif mudah untuk dipelajari dan diterapkan. Namun, yang paling sulit dan paling berharga adalah kepercayaan. Untuk profesional IT dan manajer risiko, perkuat program Insider Threat, implementasikan solusi pemantauan perilaku pengguna, User Behavior Analytics (UBA), dan manajemen akses istimewa, Privileged Access Management (PAM) yang lebih ketat. Audit akses secara berkala, tinjau dan audit hak akses karyawan secara rutin, terutama bagi mereka yang memiliki akses ke sistem kritis. Edukasi dan kesadaran, tingkatkan kesadaran karyawan tentang risiko insider threat dan pentingnya etika profesional. Untuk eksekutif perusahaan, investasi dalam keamanan holistik. Pahami bahwa keamanan siber bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah manusia dan proses. Budaya keamanan yang kuat. Bangun budaya perusahaan yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana respons insiden. Pastikan Anda memiliki rencana respons insiden yang komprehensif, termasuk skenario insider threat. Untuk mahasiswa keamanan dan pakar hukum, studi kasus mendalam. Analisis kasus ini sebagai studi kasus untuk memahami motivasi, modus operandi, dan konsekuensi hukum dari kejahatan siber. Etika dalam keamanan siber. Pelajari dan diskusikan dilema etika yang dihadapi oleh para profesional keamanan siber. Kerangka hukum. Pahami kerangka hukum yang berlaku untuk kejahatan siber dan bagaimana kasus-kasus seperti ini ditangani. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sepenuhnya dengan tim IT di kantor kalian? Atau kasus ini justru memicu kecurigaan dan mendorong Anda untuk meninjau ulang protokol keamanan internal? Jangan biarkan pengkhianatan ini terulang. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan analisis mendalam tentang kasus-kasus kriminal teknologi lainnya. Ingatlah, dalam dunia digital yang penuh gejolak ini, kepercayaan adalah aset paling berharga. Tetap waspada, tetap aman, dan jangan pernah berhenti belajar.